Hai teman-teman, a few things tentang New Moon kali ini secara garis besar atau judul besarnya adalah From Force to Flow. Itu arahnya adalah ke satu hal yang cukup kuat aku rasain, very bold gitu ya, kayak kenceng banget, adalah ego. Pointsku nggak banyak kali ini seputaran ego itu aja. Mungkin ocehanku akan melebar tergantung apa yang dialirkan saat ini. Tapi yang dominan adalah ego dan juga spektrum dari ego sendiri. Kalau bicara spektrum akan sangat luas, aku nggak akan bahas terlalu banyak. Aku akan share sesuai apa yang aku dapat dan aku catat beberapa hari ini. Ya bisa dibilang ekspresi dari ego itu yang muncul di New Moon kali ini adalah validasi, integrity, manner, ethics, dan kejujuran, honesty. Kalau force ini aku kurang bisa nemuin istilahnya dalam bahasa Indonesia ya. Tapi gini, kalau teman-teman pernah lihat Hawkins scales, scales of consciousness itu ya, di bawah courage itu force, courage ke atas itu power. Mungkin sekilas sama-sama kayak kekuatan gitu ya, tapi kalau yang power itu lebih ke arahnya lebih ke kayak pemberdayaan diri gitu ya, sementara yang force ini kayak kayak aku nggak bisa bilang lebih maksain ya, tapi in a way iya bisa bisa kayak gitu, kayak lebih pushy, lebih agresif, lebih keras, lebih apa ya, dorongannya tuh kayak intinya kurang lebih bisa dibilang something that is ego based gitu, force itu ya. Di sesi ini akan arahnya adalah shifting dari energi force itu ke flowing. Nah, force ini adalah pendorong yang perlu kita waspadai. Kalau mau bicara again dari Hawkins scales itu, di bawah itu ada anger, ada guilt, shame, pride, dan segala macam ya. Itu perlu disadari mana sih yang jadi pendorong kita dalam kita melakukan sesuatu. Ini masa-masanya kita tuh memang kayak merasa tergerak untuk melakukan sesuatu, entah itu sesuatu yang baru, entah itu mewujudkan impian, entah itu mengejar sesuatu di pekerjaan gitu ya, misalnya naik jabatan, promosi, atau apapun itu. Mungkin di life purpose bagi teman-teman yang udah ngejalanin pengen mengembangkan purpose-nya, atau pengen bahkan mau memulai gitu ya. Intinya in everything that we do kayak ada dorongan besar yang apa ya, kayak ada semangat yang lagi nyala banget untuk jalan gitu, to take actions gitu. Nah, tapi perlu diwaspadai dorongannya itu apakah dari force atau dari power itu. Kalau dari force, yang mana tadi aku bilang adalah ego based, ini bisa mengakibatkan hasilnya pun juga apa ya, kalau aku bilang kurang baik kok kayak agak nggak elok gitu ya, tapi alangkah baiknya apapun yang kita lakukan itu memang dari si yang power itu ya, courage ke atas gitu. Di saat dorongan kita dari ego based itu juga mencerminkan luka-luka kita sebenarnya, emosi kita yang belum terproses, luka yang belum selesai di proses juga gitu ya, pengalaman pahit-pahit kita itu yang membentuk dorongan itu menjadi force. Misalnya ingin melakukan sesuatu, pengen naik jabatan supaya dilihat orang, atau gampangnya gini deh, kalau pendorongnya dari force, sebenarnya bisa dicari sebabnya tuh apa. Kalau aku boleh ngutip dikit dari Mbak Tiwi selama ini, selama ngomongin life purpose ya. Setelah menjalankan life purpose,
Yang terbuka ada 3 hal, harta, tahta, cinta. Nah, apakah dalam menjalankan apapun itu, entah pekerjaan, entah life purpose, entah, ini termasuk juga di relasi ya, any aspects in our lives, coba dicermati. Apakah dorongannya mengejar 3 hal itu? Apakah naik jabatan, promosi itu dikejar, diinginkan semata-mata untuk mendapatkan tahta. Tahta as in pengakuan dari orang, pujian, respect dari orang, punya power gitu ya, segala macam hal-hal seperti itu. Atau misalnya mau ngejalanin purpose, melakukan ini dan itu, mengejar sesuatu demi materi karena pengennya purpose-nya ini menghasilkan uang gitu. Atau misalnya pernah dengar beberapa kali, entah Mbak Tiwi, entah aku ngomong di LTA, jodoh terbaik adalah jodoh terbaik terbukanya di saat kita udah pulih, di saat kita udah ngejalanin purpose. Nah, apakah jangan-jangan memulihkan diri tujuannya untuk dapet jodoh instead of emang bener-bener untuk diri kita sendiri gitu. Itu sederhananya bisa dilihat dari situ. Nah, kalau udah bisa mengenali, menyadari, perlu mengakui ya teman-teman, menyadari is one thing, tapi mengakui is another thing. Dan mengakui ini, menyadari jauh lebih mudah dibanding mengakui. Mengakui perlu menurunkan ego, again si tema besarnya, payung besar dari tema ocehanku kali ini. Perlu menurunkan ego, perlu kerendahan hati, perlu you need to be humble gitu, to acknowledge dan admitting bahwa oh I have this side of me yang ternyata menjadi doronganku selama ini, or for this one particular thing gitu. Misalnya oh aku tuh mau ngejar purpose supaya aku dapat clients, supaya namaku besar, supaya aku diakui oleh praktisi-praktisi lain misalnya, supaya aku bisa itu. Well, coba diselaraskan lagi. Ini masuk ke integrity. Integrity adalah aligning your words, your actions, your thoughts, your intentions with your values gitu, with your core principles. Apa sih yang mendorong kita untuk melakukan satu hal ini sebenarnya? Our core values ya, teman-teman. Teman-teman yang pernah ikut di program 21 hari, aku harap masih ingat ya latihannya, mengenali nilai-nilai kita yang bukan injeksi dari luar, bukan tempelan dari luar. Apakah pendorong kita align sama itu? Apakah misalnya life purpose, my values adalah menyebarkan kebermanfaatan secara luas. Masih itu nggak pegangannya? Apa jangan-jangan udah jadi materi? Apa jangan-jangan udah nyari tahta itu? Atau jangan-jangan demi ketemu jodoh terbaik misalnya? Atau kita masuk ke spektrum yang berikutnya, validasi. Apakah menjalankan life purpose itu karena demi mendapatkan validasi, mengejar life purpose ini supaya berkembang menjadi besar dan segala macam? Apakah untuk mendapatkan validasi dari orang banyak ya, as in I don't know, your clients maybe gitu. Again, this is not only about life purpose tapi juga di pekerjaan, di relasi gitu ya. Relasi adalah salah satu subjek, tema, topik, whatever yang agak muncul juga belakangan ini gitu ya. Relasi, entah itu pasangan, entah itu pertemanan, rekan kerja, whatever, bisa ring 1 kita, bisa ring 2, bisa sampai ring 3 ya, acquaintances yang kita jarang ketemu aja itu juga bisa gitu. Apa sih dorongan kita di saat kita membangun relasi dengan seseorang ini gitu ya? Niatnya bantu, beneran mau bantu nggak? Apa jangan-jangan pengen dapat respectnya dari orang tersebut, pengen bisa mengontrol dari powers yang tahta itu tadi? Akhirnya kalau bantu sebenarnya tadinya ikhlas, tapi tiba-tiba ada suatu ego, ada suatu luka yang masih mendasari pergerakan ego based itu, sehingga akhirnya nggak disadari kayak punya tuntutan, pengen controlling si orang yang tadinya dalam tanda kutip ditolong gitu ya, atau pamrih gitu. Pamrih mungkin nggak menginginkan pertolongan yang sama, tapi kayak
gue udah nolong lo mesti acknowledge bantuan gue dong, ibaratnya kayak gitu. Mungkin pengen dapat special treatment, mungkin pengen dielu-elukan terus gitu ya. Again, apa itu halus ya teman-teman. Kalau kita lagi kemakan sama ego banget, kita akan penuh dengan pembenaran, akan banyak apa ya, justifications for our actions, our thoughts gitu, our decisions, and this is very tricky. Benar-benar you need to set some time to reflect, to really reflect on everything gitu. Karena kalau enggak kita sendiri yang kejebak. Gini, reflections itu memerlukan kejujuran. Tadi ada honesty. Yes, that's one thing. Tapi honesty ini juga luas. Kejujuran sama diri sendiri untuk bisa mengakui itu tadi. Nggak perlu takut sebenarnya jujur sama diri sendiri. Ini diri kita sendiri loh, bukan orang lain gitu. Kalau kita udah terbiasa nggak menghakimi, nggak menilai diri kita sendiri, kita akan nyaman untuk menjadi jujur sama diri kita sendiri. Setelah kita bisa mau gitu ya, bisa dan mau untuk meluangkan waktu untuk self reflection, ini akhirnya yang tadinya force itu dan mungkin bisa dirasain misalnya apa ya, misalnya di kerjaan pengen promosi karena pengen dapat tahta, kok makin gue kejar nih promosi malah orang-orang lain terus ya yang dapat. Kok gue pengen bisa sama ini orang, partneran sama nih orang, atau gue pengen bisa apa ya, pacaran sama nih orang, kok semakin gue pengen semakin jauh ya orang ini. Karena kalau dari forcing things to happen your way because of your ego, itu justru akan menjauhkan apa yang kita inginkan gitu. Nah, ini again very tricky. Perlu you need to be humble. You need to be really aware bahwa ternyata yang aku coba lakukan this is not working gitu. Nah, biasanya if things don't work our way, kita nunjuknya ke faktor luar nih. Oh, gara-gara dia. Oh, gara-gara ini. Oh, gara-gara anu. Padahal sebenarnya isunya di kita. Everything else di luar diri kita itu reflection dari diri kita. As within, so without. Kalau di luar kok yang gue mau makin jauh, jangan-jangan gue salah langkah. Jangan-jangan gue salah ngejar. Jangan-jangan gue salah punya mau. Jangan-jangan, allow yourself untuk bisa menanggalkan segala pembenaran, menanggalkan semua justifications of yourself selama ini gitu ya. Benar-benar reflect. Energi besarnya pun juga tentang reflections ya teman-teman. Meaning when things don't go your way or apa ya, kayak ya simpelnya when things don't go your way lah, itu terus ada yang ganggu tapi kita mengabaikan the feeling of yang ganggu itu akan makin ganggu. Yang kita hadapi juga kayak makin chaos, makin jauh, makin runyem gitu. Karena akhirnya lama-lama akan seperti dipaksa oleh semesta, duduk, diam, hening, reflect gitu, kasarnya gitu. Jadi jangan terbuai dengan semangat, jangan terbuai dengan apapun itu untuk bergerak. The drive is good gitu ya, daripada nggak punya drive untuk ngapa-ngapain, punya drive itu bagus. Tapi pendorongnya apa? Supaya hasilnya juga align sama yang memang benar-benar terbaik untuk kita, yang selaras untuk kita dalam hal apapun. Again, pekerjaan, relasi, life purpose, apapun itu teman-teman, apapun itu. Speaking about honesty, kalau di Reiki ada yang namanya 5 principles of Reiki. Salah satunya adalah just for today I will do my work honestly. Do my work is not really about work aja as in pekerjaan, tapi juga everything else di kehidupan kita.
dalam kita berelasi dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dalam kita melakukan pekerjaan beneran, dalam kita ini, dalam kita itu. Kita jujur nggak? Apakah kita melakukan itu demi sesuatu yang kita kejar, outcome tertentu yang kita kejar, entah itu harta tahta cinta tadi. Akhirnya kita membohongi diri kita sendiri, akhirnya kita mengkhianati our own values gitu. Kalau kita bergerak ya dari ego based, momen-momen ini nih akan membawa kita ke hal-hal yang semakin yang kita nggak inginkan. Bukan apa? Karena diingetin lagi, selaras dong, selaras sama yang paling dalam, selaras sama yang apa values kita sendiri gitu. Nah, being honest juga berkaitan dengan ethics itu tadi. Dimana kalau kita jujur dengan our values kita tuh kan, yang namanya values itu kan hal yang baik ya. Mungkin bahkan orang ada yang bilang itu yang noble gitu, yang mulia ibaratnya. Kalau kita jujur, kita bergerak berdasarkan our values, kita pun juga akan melakukan hal-hal itu juga punya etika gitu, ada mannernya, nggak sembarangan, nggak nginjek orang, nggak melukai orang, nggak menipu orang, nggak mengkhianati orang. Ya intinya berbuatnya itu dalam koridor yang penuh dengan kebaikan gitu teman-teman. Ini again, when we have so much ambition or strong drive to do something, kita gelap mata. Aku ngoceh gini mungkin triggering, mungkin ada yang kesel, marah bahkan dengar omongan aku. Gak apa-apa, I'm not here to please anyone. Aku nyampein apa yang aku dapat. Udah berapa hari ini bunyi, aku rekam ini beberapa hari sebelum new moon, padahal biasanya pas new moonnya baru aku publish. It's okay. Maybe this is your trigger to stop and listen to yourself. Find out for yourself, apa sih sebenarnya, what is wrong with me or my actions or my decisions or my intentions bahkan gitu. Nah, speaking about from force to flow, force ini buat aku ya, aku ngelihatnya lebih energi maskulin. Coba dicek sisi maskulin, aku sampein lagi ya teman-teman, mungkin yang ada yang baru dengar aku ngoceh. Sisi feminin dan maskulin itu energi, bukan gender. Yang perempuan punya sisi maskulin, yang laki-laki, gendernya laki-laki juga punya sisi energi feminin. Coba cek sisi maskulinnya. Ada nggak sisi wounded maskulin yang masih sangat dominan, yang mempengaruhi niat, pikiran, tindakan, perilaku kita, keputusan kita dalam kita menjalankan hidup kita ini. Itu bisa jadi salah satu kunci untuk mengulik kenapa kok pendorong gue di force ya gitu. Kenapa kok gue belum bisa masuk ke state of flow ya gitu. Nah, sementara si flow ini adalah sisi feminin. So, this new moon is also about balancing the feminine and masculine energies. Aku pernah ngoceh tentang ini, tapi aku agak lupa di mana. Mungkin aku nggak akan elaborate-nya terlalu panjang. There are things that you can do dalam keseharian untuk menyeimbangkan feminin dan maskulin. There are things that you can do untuk bisa membuat sisi yang gak sehat ini menjadi lebih baik. Mau lebih dalamnya lagi,
Kedua sisi feminin dan maskulin punya dua sisi lagi masing-masing. Sisi light and sisi dark. Teman-teman yang di grup Ho'oponopono dan waktu itu ikut sesi Zoom obrolan kita terakhir, coba diingat lagi slidesku apa aja. Kalau memang merasa terpanggil and you notice bahwa memang ada yang perlu diperbaiki dalam dirimu, bisa coba itu. Kalau nggak cocok sama apa yang aku share, silakan cari cara lain. Tapi yang bisa aku sampaikan adalah ini. Satu hal teman-teman, ego bukanlah suatu hal yang selalu buruk. Ego itu ada karena ada fungsinya. Aku pernah nulis tentang ini, pernah ada sesinya sama Mas Adi Prayuda waktu itu ngobrol bareng Mas Sogi. Di grup Ho'oponopono sama workbook yang spiritual alignment aku baru share tulisannya Mas Wahyu. Bisa baca sendiri teman-teman yang belum baca IG-nya Simple Reader. Perlu disadari bahwa ego yang mengontrol kita, mendominasi kita dalam kita, yaitu do things, our actions, our words, apa yang kita sampein, apa yang kita utarain ke orang, niat kita, pikiran kita, itu menjauhkan kita dari kesadaran murni. Perjalanan spiritual awakening, atau di LTA aku sering nyebutnya spiritual awakening, adalah kayak bisa dibilang momentum kita dibangunkan untuk kita bisa menyadari kehidupan ini sesungguhnya nih apa. Gak hanya hal-hal duniawi, ada hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita lihat sehari-hari di dunia ini. Dalam perjalanan spiritual awakening ada yang namanya spiritual alignment, di mana kita diajak berselaras dengan semesta. Ini nanti ada hubungannya dengan life purpose, ini ada hubungannya dengan ya macam-macam lah. Teman-teman mungkin pernah dengar ocehanku, aku udah cukup banyak ngomongin ini, jadi aku nggak akan lebih dalam lagi. Kalau mau baca ada di Instagram, cari sampai sekitar bulan Oktober, jadi kalau mau scroll agak jauh ya teman-teman, karena aku nyampein ini udah cukup lama. Di saat ego kita dominan, seperti yang ada di workbooknya Spiritual Alignment, akan membuat perjalanan spiritual kita atau proses spiritual alignment itu termakin tersendat-sendat gitu. Karena menjalani perjalanan spiritual akhirnya menuju ke kesadaran yang murni, kesadaran tunggal kalau Mas Adi sering sampein. Ya itu menanggalkan si ego-ego itu gitu. Ego-ego yang mendominasi ya, ego-ego yang mengontrol kita. Yang akhirnya juga dampaknya gak baik juga buat kita. Jadi apapun yang aku sampaikan bukan untuk nunjuk-nunjuk siapapun di sini, oh lo egonya masih tinggi, oh lo begini. Enggak, aku cuma nyampein apa yang ngalir. Kalau teman-teman memang mau ngejalanin spiritual journey dengan baik, sesuai jalurnya gitu ya, coba rontokin tuh satu-satu. Ego bagian mana nih yang masih nyari validasi? Di program yang waktu itu 39 hari ada self inquiry kan. Kalau teman-teman yang ikut mungkin masih ingat. Mungkin bisa pakai promptnya, jujur aku kurang lupa promptnya kayak apa. Tapi itu bagian dari menyadari ego, menyadari identitas, menyadari diri palsu kita. Ego bisa disadari apakah kita mencari validasi, apakah kita ada integritas gitu dalam keseharian kita. Yang paling simple caranya adalah coba kenali, how do you see yourself? How do you explain yourself to others? Kalau ada orang yang nanya, siapa kamu? Who are you? Kamu akan ngomongnya apa?
Teman-teman akan jelasinnya apa? What is the first thing that you're gonna say kalau ada pertanyaan seperti itu? Itu pertanyaan di meditasi yang self inquiry kan. Jawaban kita bisa berbeda-beda. Mungkin satu sisi kita jawabnya pakai profesi. Mungkin dari status kita gitu ya. Misalnya ya kayak aku orang tua dari 3 anak misalnya. Atau kalau aku mau nyebut identitas yang bentuknya pekerjaan dalam tanda kutip. Oh aku foundernya LTA. Oh aku ini. Oh aku tuh korban kehidupan karena aku pernah mengalami itu. Itu juga bisa. Maka tadi aku tanya, how do you see yourself? And how do you tell people about yourself? Apakah jujur? Apakah mencari validasi? Apakah mencari perhatian karena ingin tahta itu diakui about something? Coba cek. Coba cek teman-teman. Supaya yang teman-teman emang inginkan jalankan atau dapatkan di kehidupan ini, itu gak menjauh. Pengen punya pasangan, pengen punya pekerjaan yang lebih baik, pengen bisa ngejalanin purpose, selaraskan egonya. Turunin dulu. Istilahnya Mas Rene Suhardono, menguliti ego itu adalah perjalanan proses seumur hidup sampai hembusan nafas terakhir. Aku baru ngobrol sama Mas Rene ngomong gitu, aku masih ada chatnya. Sampai hembusan nafas terakhir. Jangan pernah puas kita udah ngerjain inner work, udah nurunin ego, udah ini. Challenge-nya akan selalu ada. Ego itu PR besar. Karena mengenalinya aja PR banget. PR banget. Mengenali, menyadari, mengakui itu PR. Jadi harapan aku di LTA kita bisa sama-sama berproses sesuai dengan journey kita masing-masing. New moon is always about new beginnings. Menanggalkan ego yang mendominasi kita, yang mengontrol kita, akan membuka jalan for that new beginnings gitu. Otherwise we'll be stuck. Udah stuck, nanti depresi, nanti stres, nanti anxiety, nanti overthinking. Akhirnya muter-muter aja di lingkaran setan gitu teman-teman. Kalau mau keluar dari lingkaran setan itu, will do something. Align yourself dengan your core values itu tadi. Dengan semesta. Udah dapet nih arahannya mesti gini. Oh, untuk bisa begitu gue tuh gak harusnya begini ya. Gue mesti nahan nih omongan gue supaya gak seperti itu. Supaya gue gak kayak nyombongin diri segala macem misalnya. Tapi itu juga bisa jadi ego yang halus ya teman-teman. Pengen terlihat baik itu juga ego yang halus. Tapi kalau misalnya dorongannya dari kesadaran, it's just it happens naturally gitu loh. Kayak gak ada dorongan juga untuk membuktikan siapa kita. Gak perlu koar-koar gitu. Oh gue udah bikin ini, gue berhasil ini, gue udah gak perlu recognition. Orang mau recognize juga udah gak peduli. Gak perlu validasi, mau divalidasi apa enggak tetap jalan gitu ibaratnya. Nah itu keselarasan itu yang dicari supaya apa? Akhirnya flowing, gak forcing things to happen our way. Flowing itu justru membuka banyak sekali kesempatan, membuka abundance. Kaitannya sama sesi yang terakhir ya, kalau ada yang ikut, kalau ada yang nyimak juga tentang keberlimpahan itu sebenarnya aku share penjelasannya untuk umum sih, bukan untuk yang ikut sesi aja. Jadi kalau ada yang mau boleh dicek ya, beberapa hari yang lalu. Flowing itu enak. Nah kalau kita udah di state of flow, bukan berarti kita juga akan stay di situ terus ya teman-teman. Kadang-kadang kita akan menemukan challenges. Aku nggak mau bilang cobaan, challenges. Untuk apa? Memantapkan kita masih bisa nggak nih kita tetap flowing gitu dalam kondisi seperti ini. Diserang kiri, diserang kanan.
ada orang datang tingkahnya begini, ada yang kejadian anu sama si siapa beganu gitu ya, yang kayak ini apa sih nih kayak banyak banget ayam-ayam momen gitu tiba-tiba. Ya itu akhirnya kita juga perlu reflect ya, udah di state of flow juga jangan keburu seneng gitu. Kita juga perlu menjaga itu, menjaga kestabilan kita di saat kita flowing itu. Penyelarasan itu di dua hal ya teman-teman, dari force ke flow. Flownya sendiri juga jangan keburu seneng again gitu, karena akan semakin diperdalam, semakin dikuatkan gitu ya. Dan di saat kita flowing selaras sama semesta, ada aja yang kebuka pintunya, apapun itu bentuknya. Jadi ya teman-teman mesti ngerasain sendiri sih. Aku ngoceh another 30 minutes juga akan muter-muter di sini-sini aja ya. Ya aku harap apa yang aku sampaikan ini seenggaknya bisa ngasih secuil dua cuil point of view, utamanya tentang si ego ini berkaitan dengan season new moon kali ini. Seasonnya ya new moonnya ya si hari itu aja tanggal 29. Tapi energinya toh udah ketangkep dari beberapa hari sebelumnya. Entah ada astrological events apa gitu yang aku kemarin sempat kita obrolin di mana namanya di grup workbook itu, ada retrogrades ya. Kalau nggak salah ada eclipse juga pas new moon ini. Apapun yang terjadi di atas sana, as above so below, akan terasa ke sini. Dan sepertinya lama nih, nggak during the new moon aja kalau banyak events kayak gitu ya. Jadi jangan kaget juga kalau banyak triggers tiba-tiba kecemplung di suatu kondisi yang kayak yaitu ayam-ayam momen itu gitu ya. Lagi-lagi mengingatkan kita gimana kita menyikapinya, impulsif, reaktif, atau asertif gitu. That's our choice kan. Kita bisa milih kok. Kalau kita sadar dengan apa yang terjadi, kita sadar dengan pikiran kita sadar dengan emosi yang muncul di saat kita ke-trigger, di saat kita melewati ayam-ayam momen itu. Bisa jeda, bisa reflect dulu, akhirnya mengambil langkah berikutnya juga dengan penuh kesadaran. Sehingga akhirnya nggak makin runyem gitu. Aku sih berasanya nih agak panjang ya, nggak hanya dari new moon ke new moon, atau dari new moon ke full moon, bahkan malah lebih pendek lagi. Ego nih kenceng teman-teman kalau di aku ya. Mungkin di luar sana kalau mau ngomongin energy forecast atau energy updates ya banyak lagi aspek lainnya. Mungkin kalau butuh tambahan ya monggo dicari aja di tempat lain, aku nggak akan kemana-mana. Cuman ngomongin ego aja udah setengah jam lebih gitu. Ya mungkin itu dari aku untuk new moon kali ini. Yang mau ikut sesi monggo, cuman aku batasin ya, kali ini beberapa sesiku aku batasin sih, a part of energy boundaries. 40 orang ya seperti biasa, chat aku ya, itu tanggal 29 jam 10 ya teman-teman. Malamnya masih, sebelumnya ada sesi lain soalnya, jadi giliranku malaman gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi aku share ke yang daftar aja kali ya. Kayaknya sih nggak banyak. Terima kasih teman-teman.